Gak nyangka banget deh, Taman Burung TMII ternyata bukan cuma lihat burung, tapi bisa jadi tempat liburan keluarga yang seru banget, apalagi buat anak-anak. Hari ini Mama Papa dan Niko mau ajak kalian explore salah satu tempat wisata edukatif dan family friendly tentunya ya yang paling hits di daerah Jakarta Timur. Mau tahu reviewnya? Hai fam, selamat datang di Mama Papa Niko, channel seru tentang liburan keluarga, hotel ramah anak, dan kuliner enak. Di sini kita bakal ajak kamu eksplor tempat-tempat kece, cari penginapan yang membuat si kecil dan cocok banget buat kamu yang mau liburan bareng keluarga, tapi tetap nyaman, aman, dan penuh tawa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalain loncengnya, karena seringnya liburan bareng Mama Papa Niko dimulai sekarang. Yuhu, sekarang kita lagi di pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Yes. Nah, perjalanan ke Taman Mini ini cukup nyaman ya, Fem, terutama dari Jakarta atau Bekasi. Dan sekarang ini kita bisa beli tiketnya via online di www.tamanmini.com atau seperti di Traveloka atau tiket.com. Atau bisa juga on the spot ya dengan harga sebagai berikut, Fem. Nah, ini untuk jam operasionalnya. Di sini itu bisa kita lihat ya, bisa beli untuk souvenir shop di merch-nya Taman Mini itu di paling depan sini, Fem. Gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk. Nah, untuk harga tiket masuk Taman Mininya ini dijual terpisah ya sama tiket buat Taman Burungnya. Tapi kemarin lagi untung banget kita lagi dapat diskon, jadi masuk Taman ini cuma 25.000 aja karena belinya via online. Dan untuk anak yang di bawah 2 tahun dan masih tinggi badan di bawah 80 cm itu masih gratis ya, Fam. Nah, di sini itu ada sewa sepeda dan juga sewa untuk e-scooter ya kalau kamu mau nggak lebih enak gitu, maksudnya lebih enak untuk explore Taman Mini bisa banget nih dengan sewa di sini alat transportasinya. Nah, sekarang kan kita mau menuju ke Taman Burung, tapi kita lagi mau cari angling. Itu adalah transportasi listrik untuk kita menjelajahi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di dekat tempat haltenya itu ada Anjungan Bengkulu tadi kan, seperti kayak ada Taman Prasasti juga gitu. Nah, kalau di sini tuh free ya, Fam, untuk anglingnya. Dan ini kita kalau misalnya haus bisa ada kayak vending machine untuk minumannya juga. Dan ini adalah peta Taman Mini, jadi kita bisa tahu kita mau kemana dan sedang lokasinya di mana. Nah, saat kita naik angling ini kita sembari bisa melihat anjungan di Taman Mini ini juga, Fam, sembari cuci mata gitu. And finally here we are, kita sudah sampai di Taman Burung Jagat Satwa Raya Nusantara. Nah, ini untuk harga tiket masuk Taman Burungnya ya, Fam. Untuk di weekdays, weekend, dan juga untuk jam operasionalnya. Sebenarnya bisa beli tiket via online juga. Dan bisa bundling sih. Cuman kita tuh mikirnya takutnya kan nggak sempet ya, karena kan Taman Mini tuh luas. Jadi belinya per satuan dulu aja deh, walaupun memang lebih murah di bundling sih gitu. Dan ini tuh diperbolehkan bawa makanan dan minuman ya dari luar. Jadi bawa aja minuman yang banyak, karena kan lumayan panas ya, namanya outdoor, apalagi lagi siang-siang. Dan ini tuh baru masuk aja itu kita udah disambut suara burung-burung eksotis dari berbagai daerah Indonesia ya, salah lagi di tengah hutan tropis gitu. Dan ini tuh Taman Burungnya tuh makin bagus banget loh, Fam, karena Taman Mini Indonesia Indah tuh udah collab sama Jagat Satwa Nusantara ya. Jadi emang revitalisasi banget deh. Jadi fokusnya itu ke eduwisata gitu. Dan ini tuh dibagi jadi 3 kawasan utama sesuai dengan peta persebaran dan ordo burung di Indonesia, kayak Sunda Besar, Wallacea Sahu, dan area khusus burung-burung pemangsa. Nah, ini tuh luas banget ya, Fem. Jadi tuh taman burungnya itu seluas 6 hektar di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan ada 2 kubah aviari besar untuk membagi jenis spesies burung berdasarkan wilayahnya, Fem. Jadi ada kubah Turritella Sunda, Wallacea Sahu. Nah, kalau kita nih sekarang lagi menuju ke kubah Turritella Sunda ya. Nah, ini kita lagi mau masuk dulu nih. Jadi kalau yang kubah Wallacea Sahu kan itu untuk spesies burung dari Indonesia Timur, dan yang untuk di kubah Sunda Besar ini untuk burung dari wilayah Indonesia Barat. Nah, jadi itu di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini tuh mempunyai 2000 jenis burung loh, Fam. Wih, banyak banget ya, beragam banget dengan 218 spesies burung endemik Indonesia. Wow. Dan ini tuh penempatan koleksi burungnya itu bener-bener dibikin kita tuh kayak menelusuri kubah dengan naik ke atas skywalk-nya juga, dan di bawah di mana
Fam akan dihibur oleh kicauan burung dari Sumatera, dari daerah Jawa, Kalimantan, dan Bali gitu ya. Jadi tuh kayak masing-masing kubah menghadirkan lingkungan yang sesuai habitat aslinya kita gitu. Dan lihat aja nih, Niko senang banget kayak bisa lari-larian sebebas mungkin. Ini kan bocil-bocil anak-anak pasti suka banget ya gitu, kayak bisa bebas berlarian, ada burung merak gitu kan. Bisa sedekat itu berinteraksi dengan burung. Nah, kita bisa sekalian kasih tahu nih jenis burungnya apa dan dari daerah mana gitu. Dan jangan lupa pakein topi dan sunscreen ya, karena emang panas banget, tapi ini worth it sih karena kan masih ada banyak pohon-pohon rindangnya juga gitu. Jadi nggak terlalu kena ke kita. Jadi itu tuh bukan hanya sebagai tempat rekreasi ya, Fam. Jadi Taman Burung itu memiliki koleksi burung terlengkap di Indonesia dengan total ribuan ekor burung yang tadi. Juga itu menjelma menjadi lembaga konservasi. Jadi bisa buat pusat edukasi buat anak-anak, siswa, hingga tempat penelitian mahasiswa. Nah, jadi tuh pada tahun 2022 tuh kemarin tuh baru banget direvitalisasi. Jadi kayak lebih modern, bagus gitu ya, Fam. Area kandangnya aja kan rimbun, alami. Cocok banget sih buat anak belajar sambil jalan-jalan gitu. Jadi tuh kita kayak masuk ke kandang burung yang besar banget dan kita tuh berasa burung itu benar-benar bebas terbang kayak di atas kepala, di samping kanan kiri kita gitu ya. Agak deg-degan sih, Fam, kalau burungnya lagi jalan kayak di kayu-kayu atau deket ke kita atau Niko. Deg-degan tapi seru gimana gitu ya gitu. Jadi tapi kita senang sih kayak apa, anak tuh kayak lepas banget gitu di alam, vibes-nya di sini enak banget, seru gitu. Dan ini jalanannya juga rapih gitu, bagus. Nah ini nih, apa, kayak ada tempat buat duduknya untuk istirahat gitu ya. Oh ya Fam, ini untuk info interaktif activity untuk anak dan keluarga ya yang berada di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah ini. Jadi, ada activity juga nih sesuai dengan apa, yang kita suka dan jam-jamnya. Nah, kalau di Greater Sunda ini kan ada Skywalk Omohada namanya tuh. Jadi tuh bangunan arsitekturnya itu terinspirasi dari rumah adat suku Nias di Sumatera Utara gitu, yang bisa naik ke atas itu loh, Fam, kan di atas ada skywalk tuh. Dan dianggap sebagai salah satu itu bagus banget deh, di Asia gitu. Jadi tuh kita bisa berinteraksi dengan burung-burung eksotis. Jadi jalur skywalk-nya itu juga memberikan informasi menarik tentang berbagai jenis burung di Indonesia gitu, kayak pengetahuan tentang jenis burung, kebiasaan dan karakteristiknya. Jadi kita sembari nikmatin suasana alam yang asri, kita bisa tahu nih di yang bagus tuh di Taman Burung ini ikoniknya itu apa gitu kan. Contohnya tuh kan kayak ada elang Jawa sama burung merak hijau gitu. Sebenarnya kita bisa kasih makan ya, Fam, di sini. Kalau nggak salah sih bayar 10.000 gitu. Cuman harus hati-hati. Tapi kemarin kan emang lagi datangnya kita lagi weekday, jadi sepi kan. Jadi kayak apa, udah dikasih makan gitu loh sama apa petugasnya. Dan ada informasi-informasi tentang burungnya juga ya, Fam, jadi kita bisa bacain ke anak gitu, ini jenis-jenis burung apa, seru banget sih. Kayak kita orang tuanya juga seneng gitu, apa, ngiterin taman burung ini luas banget sih, Fam, bener-bener deh kayak nggak nyangka seluas ini dan sebagus ini, bersih gitu. Dan kayak berasa lagi di tengah hutan, apa, tapi kita bebas gitu dan sekarang sampai masuk ke rumput gitu, ada di danau-danau kecilnya ini nih, kolamnya juga ada burungnya gitu. Jadi tuh apa, anak-anak benar-benar berinteraksi langsung dengan hewan burungnya ya dan pasti ketagihan banget sih, happy banget loh Niko di sini gitu. Karena semangat ya langsung lihat, burungnya langsung, bisa feeding time gitu. Dan ini tuh, sangat stroller friendly ya, Fam. Jadi dilengkapi dengan fasilitas yang oke banget. Tempat duduknya juga ada di beberapa titik kalau misalnya kita pengen duduk beristirahat sebentar gitu. Dan sering banget tuh kayak ada burung yang terbang-terbang gitu di atas kepala, seru sih.
Ada, musola juga tadi kan di bawah. Jadi kayak orang tua dan anak-anak tuh bisa nyaman deh jalan-jalan di sini. Jarang banget sih ada tempat wisata yang seramah ini buat keluarga dan balita, dan dengan harga yang murah tentunya. Nah ini nih jembatan Skywalk The Greatest Sunda tadi nih yang ini tuh spot foto di sini bagus banget loh Fam, kayak bagus banget sih arsitekturnya, semakin tinggi semakin bagus fotonya, dan di titik-titik tertentu di Skywalk-nya ini tuh ada burungnya juga gitu, kayak semakin kita naik gitu, jadi kita bisa sembari fotoan juga sama burungnya nih. Nah ini dia nih, jadi di pinggir apa tepi-tepi tangga tuh ada burung-burungnya gitu. Tapi tetap hati-hati ya Fam ya, biar nggak kenapa-napa gitu. Seru banget sih ini kayak berasa tempat punya sendiri kalau lagi di weekday gitu. Karena kita seluas ini, cuman kita-kita aja yang datang. Kalau weekend mungkin lebih ramai ya Fam ya. Pokoknya baru kali ini ngelihat anak kita tuh pengen berlari-larian, itu tuh kayak seneng banget, kayak ini ruang hijau banget gitu, Taman Burung ini nih. Nah sekarang kita udah turun, kita explore di daerah Greater Sundanya ya Fam. Cakep banget sih, sekalian olahraga di sini jatuhnya, kita sembari lihat-lihat gitu. Nah, ini untuk area toiletnya. Jadi pengen kalau mau bersih-bersih dulu bisa ke sini dulu ya. Untuk toiletnya, bersih ya Fam ya, dan juga, luas juga gitu. Jadi kalau kayak kita pengen, kan ini kan pasti keringetan ya bawa anak-anak ya, dan kita bisa ganti baju anak di sini juga gitu, kayak ada tempat buat ganti changing diapers untuk anak, jadi sangat, kids friendly banget sih gitu. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu sama mama, papa, dan Niko. Unik banget, restoran berkonsep gua yang AC-nya alami dan anak-anak bisa eksplorasi tanpa takut kepanasan. Yes, namanya Resto Gua Bantimurung. Jam bukanya dari jam setengah 12 sampai jam setengah 2 siang ya Fam. Jadi tuh bangunannya itu didesain dengan indah ya. Gua Bantimurung ini menyerupai gua asli di Sulawesi Selatan Bantimurung, yang terkenal karena keindahan alamnya. Jadi tuh kita dapat merasakan sensasi unik kalau lagi makan, menikmati hidangan di dalam gua yang menakjubkan ini sembari melihat ada burung pelikan gitu. Dan itu tuh kita bisa langsung lihat salah satu satwa ikonik di taman burung yang ditempatkan sesuai dengan habitat aslinya. Ini tuh bagus banget sih, instagramable banget, kayak happy banget ada tempat kayak gini, dan ini untuk harga menu makanan dan minuman di Resto Bantimurung ya Fam, bisa dilihat di sini. Kita itu, pesen snack sih di sini karena kan belum begitu terlalu lapar ya. Kayak waktu itu pesen batagor sama kayak ice juice gitu atau ice coklat dan kayak cireng gitu. And surprisingly kan biasanya kalau di tempat kayak gini kayak french fries itu kurang, ini tuh enak banget beneran deh nggak bohong, kayak worth it banget untuk makan ngemil-ngemil di sini gitu sembari kayak menikmati pemandangannya tuh indah banget loh Fam, beneran deh kayak lagi berasa di luar negeri, kayak bagus banget. Kok bisa sih taman mini sebagus ini, secantik ini sekarang, nggak paham lagi gitu. Apalagi tuh burung-burung pelikannya cantik-cantik gitu, sembari kayak ngepak-ngepak di danau. Pokoknya ini sejuk banget sih, ini tuh hidden gem banget gitu, bagus. Aduh pokoknya 10 per 10 deh nih tempat, kayak pengen balik lagi ke sini rasanya tuh tempat di restonya ini. Bagus banget deh. Dan pilihan menunya juga lengkap banget ya, dari makanan khas Indonesia sampai cemilan favorit anak-anak gitu.
Nah, ini ada apa, burung juga nih, burung elang, kita bisa fotoan juga gitu nih. Oke, sudah selesai recharge, sudah, lumayan kenyang, sekarang kita lanjut explore lagi karena baru satu kubah Fam yang kita explore, baru Greater Sunda. Sekarang kita mau menuju ke kubah aviari yang satu lagi yaitu Wallacea Sahul Aviary. Nah, ini dia nih pintu masuknya, yeay! Jadi kita lagi di Wallacea Sahul. Nah, ini tuh, lingkungan yang dirancang seperti habitat asli burung yang di daerah, Wallacea Sahul ya. Jadi tuh, kita tuh dapat melihat kasuari bergerak dengan elegan di lingkungannya yang sesuai. Nah, di tempat ini tuh, pengunjung dapat berinteraksi secara dekat dengan burung kasuari nih, Fam. Dan di kubah Wallacea Sahul ini juga menawarkan informasi dan fakta menarik tentang kasuari, mulai dari kebiasaan dan karakteristik unik tentang burung kasuari melalui, panel informasi yang tersedia nih. Cantik-cantik banget sih burung kasuarinya. Bener-bener kayak kita tuh menyatu dengan alam di sini nih. Nah, di Wallacea Sahul itu juga ada Plaza Namdur, dan taman bermain cendrawasih nih kayak bisa dilihat. Jadi tuh ini tuh, buat playground cendrawasih untuk merupakan tempat bermain yang menyenangkan nih buat anak-anak di area Wallacea Sahul, dilengkapi dengan fasilitas untuk, kayak buat main playground ya kan. Jadi bisa sembari main deh, lihat nih si Niko sembari ngejar-ngejar burung di sini, lucu banget sih. Jadi tuh kita bisa ngelepasin energi dengan riang gembira sih kayak ngelihat, apa, burung-burung dengan ini nih tempatnya Wallacea and Sahul. Nah, ini untuk yang di apa, jenis burung yang lainnya ya. Jadi kayak, lumayan mirip sih kayak di Greater Sunda untuk layout tempatnya nih. Cuma mungkin, jenis-jenis tumbuhannya kan dibedain gitu. Nah, ini jenis burungnya ya untuk di daerah Wallacea Sahul ada burung kangkareng Sulawesi, burung maleo senkawora, cantik-cantik banget, dan ada burung kakatua kecil jambul kuning, tekukur biasa, dan ada pengetahuannya juga ya kayak did you know gitu, kita bisa jelasin deh kayak warna-warna dan habitatnya biasanya makan apa. Ini ada kakatua mediumnya, ada apa, kakatua raja, ada mino emas, kareopadi, cucak kutilang, pokoknya banyak banget ya. Nah, sekarang kita mau naik ke, atas nih, mau ngeliat rumah pohon Wairebo. Itu tuh ikonik banget di daerah Wallacea Sahul, Fam. Naik ke atas lagi nih, harus semangat lagi kita. Pokoknya di sini kalau mau ke sini pakai sendal yang nyaman ya, Fam. Dan ini rumah pohon. Oh, ada Baruniang juga nih. Jadi tuh kayak di tengah pepohonan hijau yang rimbun tuh terdapat dua rumah pohon yang terhubung dengan jembatan kayu yang indah, Fam. Desain dan arsitektur rumah pohon ini tuh terinspirasi oleh rumah adat tradisional suku Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Wah, cantik banget sih. Jadi kayak pepohonan hijau tuh yang menjulang tinggi dan suara riuh rendah dari burung-burung dari daerah Wallacea Sahul tuh kayak bikin kita happy, tenang. Aduh, senang banget deh gitu. Kayak bisa merasakan ini di Jakarta ya. Beda banget ambience-nya, biasanya macet-macetan kita bisa ngelihat hijau-hijau gini, gak usah jauh-jauh ke puncak, bisa ke Taman Mini Indonesia Indah aja. Udah murah, meriah, dekat banget loh, Fam. Dan gak rame gitu, gak usah kena macet. Kalau mau deket Jakarta harus banget kesini sih, Fam. Nah, kita udah selesai eksplor Wallacea Sahul dan Mapua, dan ini juga ada tempat untuk lihat activities with feathers and fantasies tadi ya, Fam, jadwalnya.
Nah, ini kita udah selesai nih, Fam. Nah, jadi tuh menurut Mama Papa Niko nih, harga tiketnya terjangkau, tempatnya luas, family and kids friendly, nyaman, edukatif, dan ramah anak, dan indah dan bagus banget ya menurut kami. Jadi jangan sampai kamu ini harus banget wajib deh masuk list liburan keluarga kalian Taman Burung TMII ya kan, karena sebagus itu kita bisa mengedukasi anak ya. Dan di sini juga ada tempat playground yang lagi nih Fam nih, gratis. Aduh mantep banget deh, playground Gelatik nih namanya. Kan wall climbing, ayunan ya kan. Bagus sih playgroundnya nih untuk anak-anak bermain. Nah ini ada tempat food courtnya juga ya Fam di Plaza Naon Teduh, dan ada bisa chicken feeding juga untuk harga 10.000 di sini. Ada unggas juga nih Niko lagi mau kasih makan. Bagi-bagi sih kita nggak ngasih makan. Mana udah lepek anaknya. Thank you for watching ya Fam. Kalau kamu suka tempat seperti ini jangan lupa untuk komen mau di review tempat apa lagi nih selanjutnya. Oke Fam, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol kanan untuk lihat video kita yang lain. And see you on the next video. Bye.